Bosworth chapter 1169 Warisan Harald. Kembali lagi di pembahasan One Piece chapter terbaru setelah kemarin kita lama nggak ketemu ya. Akhirnya di chapter kali ini kita diperlihatkan apa yang terjadi kepada Harald di Kastil Elbaf. Tapi sebelum itu kita recap dulu chapter sebelumnya. Di chapter kemarin kita melihat Elbaf yang semakin diakui oleh dunia. Lalu ada Harald dan Saul yang berhasil membangun sekolah burung hantu. Tapi sayangnya keberhasilan Harald ini tidak bisa disaksikan oleh istrinya, Ida. Karena dia sudah meninggal. Setelah itu Harald bertemu dengan Im Sama yang dimana dia mendapatkan segel terbarunya dari Im Sama langsung nih. Dan dia menjadi abadi. Tapi sayangnya di Kastil Elbaf Im Sama yang bisa berkomunikasi lewat telepati kepada Harald memerintahkannya untuk membuat armada perang dari para raksasa Elbaf. Tapi Harald di sini menolak itu. Dan dia langsung dikendalikan oleh Im Sama. Lalu dia meminta Loki dan sesepuh Jarul untuk menolongnya. Untuk pembahasan lengkapnya jika kalian lupa bisa tonton video sebelum ini. Kalau begitu siapkan makan malam kalian dan kita masuk ke dalam pembahasan chapter 1169. Di sini kita tidak mendapatkan cover story tapi kita diberikan sebuah color spread yang wah, ajib banget, ini bagus banget. Di sini kita melihat para anggota bajak laut dari Rocks di Zebek sedang berkumpul dengan memakai setelan hitam. Ini aura yang sesungguhnya dari Rocks di Zebek dan krunya nih. Sumpah ini detailnya mantep, warnanya bagus, ekspresi para membernya itu juga oke banget. Dan ini membuatku teringat dengan kru topi jerami ya. Aku lupa kayaknya di movie Strong World apa ya? Di movie Strong World, kru topi jerapah itu juga pakai setelan hitam kayak ala-ala mafia gitu. Mantap banget lah pokoknya. Yuk, kita langsung masuk ke dalam cerita chapter kali ini yang berjudul Aku Harus Mati Sekarang. Langsung. Cerita dibuka 14 tahun yang lalu di rumahnya Gaban nih, di level 2 Yokai Elbaf. Tepat sebelum pembantaian di kastil terjadi. Di sini kita melihat Shanks dan Gaban sedang ngobrol. Shanks kaget. Apa? Kapten Roger punya anak? Gaban lalu menjawab, sepertinya begitu. Garp memberitahuku tentang dia saat terakhir kali kami bertemu. Anak itu hebat juga, bisa menjauh dari kejaran angkatan laut. Ternyata Gaban tahu tentang Ace itu karena Garp ya. Mereka bisa ketemu gitu ya. Shanks di sini senang banget. Wah, jadi aku punya adik laki-laki di luar sana. Gaban menjawab, bener juga ya. Kau dan Bagi sudah seperti anak kami sendiri. Shanks di sini lalu berkata, siapa yang tahu dengan darah Kapten Roger yang mengalir di tubuhnya, anak itu mungkin saja akan menjadi raja bajak laut di era yang baru ini. Gaban lalu menyela, kau tahu kan kalau gelar itu tidak diwariskan? Selain itu, kebanyakan orang yang terbebani ekspektasi yang sangat tinggi malah gagal mencapai puncak. Shanks menanggapi, apa benar begitu? Gaban lalu menjawab, menurutku segalanya akan jadi lebih menarik jika seperti itu. Sementara itu, di depan istana Owais Elbaf, Loki sudah sampai di depannya. Dia langsung tertawa. Doga! Para penjaga di sini kaget. Wah, itu Loki. Maksudku Pangeran Loki. Dia sudah kembali. Sesepuh Jarul juga baru saja tiba. Guys, ini di luar ruangan lagi ada renovasi. Jadi kalau ada bunyi tak-tok atau bunyi gergaji mesin motong keramik, mohon maaf ya. Kita lalu melihat suasana penjaga di depan ruang singgasana. Mereka bingung dengan apa yang terjadi di dalam ruangan kastil. Ternyata di dalam ruangan singgasana ini Harald sudah menyerang satu penjaga. Dia masih berdiri tegak seperti tidak terjadi apa-apa. Para penjaga kebingungan. Yang mulia, kenapa Anda melakukan itu? Dia tadi hanya merantai Anda sesuai perintah. Dalam hati Harald berkata, kenapa aku menebas penjaga itu? Apa yang sudah aku lakukan? Tubuhku bergerak sendiri. Apakah karena perintah itu? Aku dipaksa menghabisi siapapun yang menghalangi jalanku. Harald di sini teringat perintah dari Im Sama. Kerahkan seluruh negara dan bentuk pasukan raksasa yang besar. Harald di sini masih merenung dengan tenang, yang mana ini tenangnya terlihat aneh banget. Tapi ternyata dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sendiri. Dia masih kebingungan. Apa tidak ada cara lain untuk menolak perintahnya? Apa dia juga bisa mengacaukan pikiranku? Apakah aku akan seperti ini selamanya? Kalau begitu, negeri ini akan menderita selama aku hidup. Tubuhku ini adalah ancaman yang nyata. Semuanya akan sia-sia. Semuanya akan sia-sia. 44 tahun terakhir dalam hidupku yang sudah kuberikan. Tidak ada cara lain. Aku harus mati sekarang. Tidak akan kubiarkan Elbaf diperbudak. Setelah memantapkan hatinya, Harald langsung memberikan perintah. Kalian semua, bunuh aku sekarang.
Para penjaga jelas kaget. Hah? Harald langsung menyerang para penjaga ini dengan membabi buta. Tapi dia berkata, cepat sebelum aku sepenuhnya dikendalikan. Para penjaga masih tidak mengerti. Yang mulia, apa yang Anda katakan? Di saat inilah Loki dan sesepuh Jarul masuk dan datang. Pak tua, aku datang. Hei, apa yang kalian lakukan? Sesepuh Jarul kaget. Harald! Loki dan sesepuh Jarul melihat Harald sedang ditusuk oleh para penjaga. Dalam hati Harald berkata, tidak mungkin. Aku benar-benar abadi. Tubuhku beregenerasi. Hentikan ini. Kalian semua lari. Harald mengambil pedangnya dan langsung menebas semua para penjaga. Harald benar-benar tidak tahu harus apa. Bagaimana caranya aku mati sekarang? Tolong aku. Loki dan sesepuh Jarul masih tidak mengerti dengan apa yang ada di depan mereka. Kita lalu dibawa ke rumah Gaban lagi. Shanks di sini lalu berbicara dengan serius. Langsung ke intinya saja. Harald dan kami berdua terikat oleh perjanjian paling dangkal di Marijoa untuk melayani orang yang mereka sebut sebagai Sang Agung. Ini baru kontrak perjanjian laut dangkal. Tapi meski begitu, saat kami berada dalam jangkauan mereka, kami tidak bisa membangkang perintah mereka. Gaban bingung, kekuatan yang aneh sekali. Shanks selalu melanjutkan, ya, itu berarti kami hanya bisa berbicara dengan lebih jelas saat kami berada jauh dari Marijoa. Shanks teringat saat dia bertemu dengan Harald di luar Marijoa. Harald berkata, sudah kuduga, kau dari bajak laut rambut merah kan? Shanks selalu melanjutkan, Harald mungkin akan senang bergabung dengan God's Knight, karena itu bisa membantu status keanggotaan Elbaf juga. Tapi, jika dia setuju, dia harus masuk ke dalam perjanjian yang lebih dalam. Gaban bertanya, apakah itu sebuah masalah? Shanks menjawab, perjanjian kesatria yang penuh memberikan mereka kekuatan di luar nalar manusia. Dan dia akan mendapatkan keabadian. Mereka juga diberi kemampuan untuk melakukan perjalanan jarak jauh melalui pentagram epis. Sebagai gantinya, suara Sang Agung dapat menjangkau mereka dimanapun mereka berada. Sehingga kita tidak bisa menolak perintahnya apapun itu. Bahkan jika kau berada pada jarak yang jauh sekalipun. Harald akan sepenuhnya berada di bawah kendali mereka jika dia masuk ke dalam perjanjian yang lebih dalam itu. Gaban masih menyimak cerita Shanks sambil mikir. Shanks di sini lalu berkata, orang-orang itu memiliki ketamakan yang tidak terbatas. Aku tidak yakin mereka akan menepati janji mereka. Menurutku, Harald sebaiknya tidak bergabung. Tiba-tiba, petir hitam Haoshokuhaki terpancar dari arah kastil. Mereka berdua kaget. Apa-apaan itu? Kita lalu dibawa ke kastil lagi. Di sini Loki berusaha menghentikan Harald. Hentikan Pak Tua! Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bagaimana kau masih bisa hidup setelah ditusuk seperti itu? Kenapa kau mencoba membunuh kami? Dan dari mana asalnya kekuatan ini? Sesepuh Jarul tidak tinggal diam dan dia langsung menghunuskan pedangnya. Apa yang terjadi padamu Harald? Sadarlah! Penjaga yang ada di kastil ini langsung diberitahu. Semua penjaga segera melapor ke ruang singgahsana. Raja sudah gila. Kita harus menghentikannya. Penjaga yang lain masih tidak mengerti. Apa terjadi perkelahian ya? Aku berani bertaruh Loki berbuat ulah lagi. Cepat! Kita harus membantu Raja. Loki dan sesepuh Jarul akhirnya berhasil menangkap Harald. Apa yang terjadi Harald? Harald yang mulai kelelahan berkata, sesepuh Jarul, apa yang telah kulakukan tidak bisa dimaafkan. Kewarasanku sudah di luar kendali. Tolong, dengarkan aku Loki. Beritahu orang-orang Elbaf apa yang terjadi di sini. Beritahu mereka tentang penjaga yang kubantai. Biar semua orang tahu kalau tanganku sudah berulang kali berlumuran darah demi mencoba membuat Elbaf menjadi negara anggota pemerintah dunia. Sebarkan berita tentang bagaimana aku ditipu dan berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Mereka ingin aku memperbudak rakyat kita sebagai tentara untuk pemerintah. Loki terkejut dengan pengakuan Harald. Apa maksudmu? Bagaimana kau bisa ditipu? Para penjaga dan sesepuh Jarul jadi sedikit mengerti. Raja, Harald di sini berkata, mereka tidak pernah berniat menyetujui persyaratanku dari awal. Sesepuh Jarul, Loki harus memakan harta rahasia Elbaf. Tolong urus itu. Loki kaget. Apa? Harald semakin tidak kuat lagi. Tidak ada orang lain yang bisa mengalahkanku dengan kekuatan dewa ini. Bukanlah impianku melihat Elbaf diperbudak pemerintah. Aku adalah raja yang paling buruk sepanjang sejarah Elbaf. Kau harus membunuhku dan mengambil tahta itu. Loki, biarkan Elbaf tahu betapa memalukannya aku sebagai seorang raja. Bunuh aku dan angkatlah dirimu sebagai pahlawan. Aku tidak peduli bagaimana aku akan dikenang. Itu tidak penting lagi sekarang. Satu-satunya hal yang penting adalah mengamankan masa depan Elbaf. Kau mengerti kan? Loki menjawab, kau sampai sejauh ini
Harald lalu berkata, aku mengandalkanmu, Loki. Hanya kau satu-satunya yang bisa memperbaiki semua ini. Tiba-tiba Harald berteriak kesakitan. Dan dia menyerang semua orang yang dia lihat. Para penjaga tidak bisa mengatasi kekuatan Harald yang sangat kuat ini. Tapi tiba-tiba Harald bertingkah aneh. Harald berteriak dari dalam ruangan kepada penjaga yang ada di depan. Ada penjahat berkeliaran di kastil. Tutup ruangan ini. Para penjaga bingung. Raja, baik. Para penjaga yang ada di dalam ruangan berusaha untuk menghentikan Harald. Bahkan sampai menusuk lehernya. Apa yang telah Anda lakukan? Anda bukan Raja Harald yang kukenal. Dengan suara yang berat, Harald menjawab. Memang benar. Harald yang kau kenal sudah tidak ada. Aku sekarang adalah wadah dari Sang Agung. Luka di leher Harald langsung sembuh dan dia langsung memukul para penjaga. Tidak akan ada satupun dari kalian yang bisa kabur. Kebenaran tentang apa yang terjadi di ruangan ini akan mati bersama kalian. Penjaga yang terluka ini berkata, semuanya lari. Tapi Harald malah menginjak kepalanya. Dia lalu berkata, aku akan menyerahkan negeri ini ke tangan Im Sama. Sesepuh Jarul sadar ini sudah di luar kendali mereka. Loki, cepat! Loki langsung berlari menuju gudang harta. Sial, kenapa aku harus memakan buah iblis ini? Bukankah itu berarti aku akan kehilangan kemampuan untuk berenang selamanya? Dan kenapa Pak Tua itu tiba-tiba bertingkah seperti orang lain? Harald yang sudah dikendalikan, dalam tanda kutip ya, berkata, kau tidak akan bisa memakannya Loki. Buah itu milikku. Loki bingung. Tadi kau menyuruhku memakannya kan? Dari belakang sesepuh Jarul langsung menusuk Harald. Sesepuh Jarul di sini berkata, kau tidak boleh memakan buah itu Harald. Jika kau memakannya, itu berarti dunia akan berakhir. Cepat Loki, apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan dia mendapatkan buah itu. Dan sumpah, aku kaget banget bagian ini. Harald itu kan langsung berbalik dan melemparkan pedangnya sampai tertancap di kepalanya Jarul. Gokil. Selama ini aku mengira sesepuh Jarul apa ya, pura-pura gitu untuk menutupi kejadian ini. Jadi ya kayak topi kayak apa kayak, tapi ada pedangnya yang terlihat tembus karol dari luar. Lah kok beneran? Ya Allah, semua orang di sini kaget. Sesepuh Jarul. Harald yang sudah beregenerasi berkata, sepertinya aku harus mengembalikan pedang legendaris yang kau berikan padaku dulu. Aku harus memakan buah itu dan mengambil Ragnir. Aku tidak akan membiarkanmu pergi Loki. Loki panik dan kabur. Tapi tiba-tiba Shanks dan Gaban datang dan mereka langsung menebas Harald. Karena mungkin mereka menggunakan serangan haki, serangan ini berefek kepada Harald. Sesepuh Jarul berkata, Gaban, apa itu kau? Gaban langsung mendekati sesepuh Jarul. Jarul, apa yang terjadi padamu? Jarul berkata, jangan khawatir, helmku menyelamatkanku. Kok bisa? Kok bisa gitu? Sesepuh Jarul lalu berkata, tolong hentikan Harald. Kau tidak boleh membiarkannya menangkap Loki. Kok bisa ya? Kepalanya tertancap pedang, dia masih bisa ngomong kayak gini. Buset, keren banget nih orang ya. Harald di sini masih tergeletak di bawah kesakitan. Gaban berkata, sial, bagaimanapun kita menyerangnya, sepertinya kita benar-benar dalam kesulitan besar. Shanks berkata, Harald, buka matamu. Lihatlah apa yang sedang kau lakukan. Harald di sini langsung berdiri dan berkata, hey, Shanks, menjadi abadi ternyata tidak buruk juga. Aku benar-benar merasa lebih berkuasa sekarang. Shanks sadar bahwa keadaan sudah semakin kacau. Sialan, apakah benar-benar tidak ada cara untuk membebaskannya dari kutukan ini? Kita lalu melihat Loki yang sampai di ruang harta. Dia melihat sebuah peti harta dan palu Ragnir. Dia berkata, ini adalah buah iblis terlarang yang diwariskan di Elbaf. Tiba-tiba Loki menyadari sesuatu. Ragnir yang tadinya ada di bawah tiba-tiba langsung melesat ke arah Loki dan terbang. Loki kaget. Wah, benda apa ini? Dan chapter ini selesai. Mantap, mantap, mantap. Dan tidak ada keterangan libur, jadi kemungkinan minggu depan kita bisa lanjut lagi nih. Oke lah, kita langsung bahas aja ya, dikit-dikit nih. Kita mulai dari efek perjanjian laut dalam. Perjanjian yang didapatkan dengan hadiah, keabadian dan kekuatan yang luar biasa. Tapi ini kekuatannya harus dibayar dengan kepatuhan absolut nih. Efeknya benar-benar kuat ya. Sampai korbannya di sini, Harald contohnya di sini, tidak bisa menggerakkan badannya sendiri. Tapi ternyata ada proses perlahan dulu dari efek ini terjadi. Di sini dimulai dari fisik yang dikuasai oleh Im Sama. Harald di sini tidak bisa bergerak dan tiba-tiba tubuhnya bergerak tanpa kendalinya sendiri. Ini bisa dibilang fase pertamanya Harald untuk ditaklukkan ya.
Karena pikiran dan ucapannya itu masih bisa dia kuasai sendiri. Perlahan-lahan nih baru nih. Pikiran dan ucapannya itu semakin lama semakin kabur dan tidak bisa dikuasai oleh Harald sendiri. Di mana dia di titik ini sudah mulai dikuasai oleh Im Sama. Tapi ya, aku mengiranya tadi Harald ini kayak dirasuki kekuatan jahat Im Sama gitu, kayak dirasuki Im Sama kayak Gunko gitu. Dan yang mengendalikan adalah Im Sama sendiri. Tapi sepertinya ini bisa didebatin ya, silahkan nanti bisa diskusi di kolom komentar. Im Sama ini tidak cuman mengambil alih, tapi juga menguatkan energi negatif dari targetnya. Semua manusia, semua orang kan pasti punya sisi jahat ya. Nah, menurutku Im Sama ini seperti menguatkan sisi jahat manusia tersebut sampai menghilangkan sisi baiknya. Jadi bukan dikendalikan oleh Im Sama semata nih. Makanya di sini Harald kayak berubah kepribadian, di mana dia berkata dia melakukan semua ini untuk Im Sama dan akan menyerahkan Elbaf ke Im Sama. Jadi ini bukan Im Sama yang berbicara melalui mulut Elbaf. Jadi ini bukan Im Sama yang berbicara melalui mulutnya Harald, tapi Harald yang mengungkapkan itu sendiri. Menurutku ini bisa menjadi bukti bahwa Harald dan Guts Knight yang lain ini sebenarnya mereka adalah diri mereka sendiri, tapi versi jahat. Mungkin dibilang cuci otak kurang tepat ya menurutku loh. Menurutku ini kalau dibilang cuci otak kurang tepat aja. Jadi kalau kalian masih ingat seperti kasusnya Gunko yang teringat masa lalunya, yang kemudian tiba-tiba kemungkinan kutukannya ini entah apa triggernya dia bisa terlepas dan sisi kemanusiaannya itu bisa kembali lagi. Tapi akhirnya dia langsung diambil alih sama Im Sama lagi dan dia dirasuki Im Sama. Lah kalau itu kan Im Sama masuk ke dalam tubuh Gunko. Tapi menurut kalian gimana nih? Terus teori saya tentang Harald terkena domi reversi ternyata salah. Karena saya sudah kepikiran ini kalau Harald terkena domi reversi kayak Rox di Zebek, di mana Rox di Zebek meminta bantuan siapa? Garp dan Roger untuk membunuhnya. Di sini menurutku pada saat itu Harald juga meminta Loki untuk membunuhnya dan ini membuat dua sahabat ini mempunyai akhir tragis yang sama. Tapi ternyata di sini di plot twist lagi nih, di twist sama Oda Sensei. Harald di sini berubah menjadi sosok yang berbeda yang dikenal orang. Dia benar-benar murni menjadi jahat sampai tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri lagi dan menyerang semua orang di sekitarnya. Yang mana kasus ini pernah terjadi di Dressrosa, di mana Raja Riku dikendalikan oleh kekuatan benangnya Doflamingo dan membantai seluruh warganya. Bedanya, Doflamingo tidak bisa mempengaruhi perasaan targetnya, tapi di sini Im Sama tidak sekedar menguasai fisik, tapi juga sampai merubah jiwa targetnya. Nah, itulah pembahasan chapter 1169 dariku. Seperti biasa guys, komentar tanggapan teori silahkan drop di bawah. Dan gimana makan malam kalian? Sudah selesai atau belum nih? Terus kalau misalnya video ini tayang mungkin hari Sabtu atau Minggu, aku mohon maaf banget karena hari ini aku pembuatan video ini aku lagi mau persiapan nikahannya adikku besok Minggu, jadi mungkin akan repot banget lah. Entah ada waktu buat ngedit atau enggak, aku juga masih nggak ngerti. Semoga bisa kekejar sih. Oke, segitu aja dari aku. Nama saya Vincent Nugraha undur diri. Ciao. Wow, kasihan juga ya Harald ya. Perjuangannya selama 44 tahun sia-sia dan hampir tidak mendapatkan apa-apa, ditipu lagi. Masih mending Kuma menurutku, Boni masih selamat gitu. Ya meskipun di sini Elbaf ujung-ujungnya juga selamat juga sih, cuman lebih kasihan ke Harald aja gitu.